Tuhanku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri. Oh, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal ya Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segala
Nama Tuhan, shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tanganmu yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Bersyukur karena kita masih bisa ada di tempat ini. Tuhan masih anugerahkan kekuatan, kesehatan, kita masih bisa bernapas. Mari datang dengan ucapan syukur yang terbaik. Haleluya, siapkan hatimu pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari bersama-sama buka suaramu. Naikkan ucapan syukur yang terbaik. Mari bawa pujian syukurmu hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Itu sebabnya kami ada di tempat ini saat ini. Kami rindu untuk mengagungkan nama-Mu. Kami rindu untuk mengucap syukur bagi nama-Mu. Sebab hanya Kau saja yang layak disembah. Hanya Yesus. Oh, mari hampiri Tuhan Allahmu hari ini. Mari bawa pujian pengagungan yang terbaik hari ini. Mari kita bawa ucapan syukur yang lahir dari hatimu hari ini. Mari bersama-sama, mari sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan namanya, muliakan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu saja. Oh, haleluya. Dahsyat Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Oh, kami katakan dari dalam hati kami, Kau aja alasan kami ada di tempat ini. Kau saja alasan kami untuk memuji dan menyembah. Kami katakan dari dalam lubuk hati kami rindukan Engkau Tuhan, bahkan lebih dari ibadah ini, bahkan lebih dari segala-galanya. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, bertata di atas pujian dan pengagungan kami, bertata di atas sembah syukur kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini pada saat kami hadir, kami memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan tercurah. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tanganmu yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menari, kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari salam kanan kiri muka belakang, katakan mari menari di hadapan Tuhan. Mari puji Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Hey, haleluya. Hey, boleh tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah. Katakan Yesus mana? Yesus mana? Hey, ada. Haleluya. Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Yang seperti say, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Amin.
Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Katakan Yesus mana? Yesus mana yang besar seperti Yesus kita? Yesus mana yang besar seperti Yesus kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Boleh lambaikan tanganmu bersama, katakan. Jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak. Hai semua orang yang takut. Amin. Dia kuaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Amin. Bersorak. Hai semua orang yang takut akan Tuhan. Lebih lagi, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Sekali lagi katakan, Yesus mana? Hey! Yesus mana yang dahsyat seperti Yesus kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Katakan tiada Allah. Tiada Allah yang seperti. Sekali lagi, come on. Yang seperti Dia. Boleh kasih tepuk tanganmu yang paling dahsyat bagi Tuhan. Hey, haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Dan kami menari di hadapan-Mu bersama-sama umat pilihan-Mu. Hey, boleh tepuk tangan di atas kepala bersama-sama, come on. Hey, hey. Nyanyikan pujian ini bersama-sama, come on. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Menari bagi Tuhan Allah kita. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari. Menari bagi Dia seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Lagi, sekali lagi katakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ku kan menari. Menari bagi Allah kita bersama-sama, come on. Ku kan menari, ku kan menari. Boleh jemaat Tuhan saja menari bagi Tuhan Allah kita. Nah, ku kan menari, ku kan menari. Katakan lebih keras lagi. Ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi bersama-sama. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang percaya Tuhan kita besar, boleh lambaikan tanganmu dong tinggi-tinggi. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita bertepuk tangan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik, yang dahsyat untuk Tuhan kita, amin. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Pada siapa kau bandingkan
perbuatannya yang heran. Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersorak untuk Tuhan kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin. Mari, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan imanmu, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersorak untuk Tuhan kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa. Sama-sama katakan, kerajaan-Mu kekal. Amin. Mari, lebih dahsyat berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan kita. Sungguh tak tertandingi kuasa-Mu Tuhan. Pada siapa kami bandingkan kebesaran-Mu Tuhan? Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang berkuasa. Sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan saja angkat pujianmu, katakan, sungguh tak tertanding, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu lebih dahsyat untuk Tuhan kita. Tak tertandingi, tak ada yang setara. Amin. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa. Dengan imanmu katakan, kerajaan-Mu kekal. Amin. Yang percaya kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang berkuasa, melebihi penguasa-penguasa manapun. Boleh kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Percaya bahwa kita punya Tuhan melebihi apapun. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kuasa yang ada di dalamku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Amin. Itu sebabnya kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kita punya Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Silakan duduk gereja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bagi nama-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kau yang terindah bagi kami Tuhan.
harta yang terindah bagi kami, permata hati kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan. Terima kasih Tuhan. Tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Sungguh indah Tuhan. Bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Sungguh kau tidak pernah jauh Tuhan. Kau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, oh, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak akan mampu memahami rancangan-Mu. Oh, Kau sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, oh, tak terselami bagiku. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah cinta-Mu, sungguh manis. Oh, haleluya.
angkat tanganmu, mari sembah Dia. Sungguh besar. Mari sembah Dia, gereja Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh pikiran kami tidak akan mampu mengerti setiap jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Ajar kami percaya, ajar kami terus bersandar dan berharap kepadamu. Sebab kasih-Mu sungguh indah. Yang Kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Oh, sekali lagi gereja Tuhan, mari sembah Dia. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan sekali lagi pujian ini. Katakan, sungguh besar, sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Ajar kami mengerti Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kebaikan-Mu. Rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Amin. Tak terselami bagiku, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Boleh kasih tepuk tanganmu yang paling indah bagi Tuhan Allah. Mari bersama-sama naikkan sembah syukurmu, naikkan pujian pengagungan-Mu bagi Dia. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat rancangan-Mu yang terindah. Ajar setiap kami Tuhan di tempat ini mengerti, menyadari betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Ajar setiap kami mengerti bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Walau saat ini mata kami belum melihatnya. Ajar kami percaya, ajar kami mengerti, ajar kami bersandar dan berharap. Haleluya, haleluya. Kau pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Kau sandaran hidup kami, Kau gunung batu, kota benteng dan perlindungan kami. Oh, dan kami berlari kepadamu, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pertolongan kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Allah sumber segala-galanya. Kami tinggikan Engkau, Allah pencipta segala-galanya. Kami naikkan sembah syukur bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, kami nyanyikan kasih setia-Mu Tuhan, kami nyanyikan kemurahan-Mu. Yesus baik, Yesus baik dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami, kami nyanyikan kebaikan-Mu saja. Oh, haleluya. Kau segala-galanya, yang termanis, yang terindah, yang termulia.
Kami katakan Tuhan baik di atas masalah kami. Kami katakan Yesus baik di tengah-tengah keadaan kami. Sebab kami percaya rancangan-Mu lah yang terbaik, rancangan-Mu lah yang terindah. Haleluya. Kami takkan bersandar kepada pemikiran kami. Kami takkan bersandar kepada pengetahuan kami. Kami takkan letakkan pengharapan pada apa yang kami lihat. Tapi kami percaya Yesus sumber segala-galanya. Yesus sumber segala-galanya. Semua jadi oleh firman-Mu, semua jadi oleh perkataan-Mu. Tiada yang sukar, tiada yang mustahil, tiada yang tak mampu Yesus lakukan. Sebab kami punya Allah yang besar, sebab kami punya Allah yang perkasa, mengatasi segala-galanya. Oh, kau yang percaya, mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan memegang tanganmu saat ini, memberikan engkau kekuatan yang baru, memampukan engkau terus bertahan di dalam iman, terus mengharap, terus bersandar, terus berserah kepada Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus ajaib, kuasanya ajaib, kasihnya ajaib selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau sandaran hidup kami, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Izinkan mulut kami terus memuji Engkau. Haleluya. I could sing your name for all my life and still one more to love each time. Jesus be the name over all my lips. It's sweeter every time that I call. There's just something but your name. There's just something but your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Amen. You have been the friend who'll never laugh. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name over on my lips. It's sweeter every time that I call it. There's just something about your name, amen. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. Oh, there is no other name. Jesus, just your name. There is no other name. Jesus, there's just something. There's something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name
that makes me cry holy. Oh, there is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Oh, 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 Jesus. Oh, 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 Jesus. Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never feel, you never will. Katakan Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You'll never fail. Amen. Lagi katakan. Jesus, your name can save, your name can heal, your name. Amen. Lagi, come on. Jesus, Jesus, your name can save, your name. Oh, Jesus be the name. Amen. Jesus be the name. Jesus be the name. And that's all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name. Amen. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Oh, that gets all the glory. Oh, 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 Jesus, come on. Oh, 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 Jesus be the name. Jesus be the name. Saya udah kita bangkit berdiri bersama-sama. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Nama di atas segala nama. Jesus be the name. Nama yang dahsyat, nama yang berkuasa. Jesus be the name that gets all the glory. Your name is power. Your name is heal. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, come on, church. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.
burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, shout Jesus! Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy we name. speak. Come on, deklarasikan. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Say, Jesus from the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy. oh Jesus, Jesus from our family. oh I speak the holy name, Jesus. Mari sambil angkat tanganmu, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, Your name is healing. Your name is life. nama yang berkuasa, nama yang jahat, Break every nama yang sanggup memulihkan, shine through nama yang memberikan kemenangan bagi kami. burn like a fire. Mari berkatakan dengan iman, deklarasikan sambil angkat tanganmu tinggi. Come on church, your name is power. Amen. Your name is healing. Your name is life. Oh, Break every stronghold. shine to the shadows, burn like a fire. Percaya sakitmu disembuhkan. Katakan your name is power. Keluargamu dipulihkan, hidupmu dipulihkan oleh nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Break every stronghold. Say, Shine to the shadows. burn like a fire. Oh, your name is power. Thank you, Jesus. Oh, Break every stronghold. shine to the shadows, burn like a fire. Mari berkatakan sekali lagi, shout Jesus from the mountain. Jesus on the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus from the darkness over the enemies, Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, mari angkat tangan sama-sama. Ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan sebagai tanda kalau kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kami punya Tuhan yang berkuasa, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja.
Nama yang menyembuhkan. Nama yang memberikan kemenangan bagi kami. Nama yang memberikan kemerdekaan bagi kami. Nama yang menyembuhkan. Nama yang dahsyat. Nama yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hidup kami hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami alami Engkau saat ini. Kami alami Engkau saat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan ya Tuhan. Semuanya dijamah. Amin. Amin. Semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tuntun kami dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Katakan apa yang ingin menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau mendengarkan ya Tuhan. Perkataan-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Perkataan-Mu itu sanggup mengubah kami. Memulihkan kami. Memberikan kemenangan bagi setiap kami. Memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya, kita alami Tuhan. Kita diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Saat ini sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar hari ini Pak? Apa kabar hari ini Bu? Dahsyat luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya baik. Tuhan saya baik. Kasih tahu sebelahnya, kiri kanannya, kasih salam dia, katakan begini, Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Puji Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Ketika kita bangun pagi, buka mata di pagi hari itu adalah berkat yang sangat besar dalam hidup kita. Amin. Ketika kita bisa buka mata di pagi hari, membangun di pagi hari, itu berkat yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saya kasih gambarannya kayak begini, saudara. Kenapa saya bilang ketika kita bangun itu adalah berkat yang sungguh besar? Gambarannya begini. Ketika saya mau kasih uang saudara 10 miliar, saudara terima atau tidak? Tidak terima ya, sudah saya simpan lagi. Sudah kebanyakan uang kayaknya, ini luar biasa, diberkati semuanya di jemaat GBI Pengayoman, amin. Tidak butuh uang 10 miliar, kecil itu Pak. Udah luar biasa. Mau enggak saudara? Saudara terima enggak kalau saya kasih uang 10 miliar? Mau dong, saya juga mau ketika ada orang mau kasih saya uang 10 miliar, pasti saya terima. Tapi begini saudara. Saya kasih saudara uang 10 miliar, tapi besok pagi saudara tidak bisa bangun. Apakah saudara masih mau terima itu uang? 10 miliar saya kasih. Saya kasih cuma-cuma ini 10 miliar. Tetapi besok tidak bisa bangun pagi. Tidak bisa bangun. Masih saudara terima kah itu? Pasti semuanya bilang tidak terima. Betul tidak saudara? Artinya begini, uang itu bukan segalanya saudara. Betul ya saudara? Memang segala-galanya butuh uang. Tapi uang itu bukan segalanya. Ketika kita bisa buka mata di pagi hari, itu artinya itu kita terima berkat yang besar, berkat yang jauh lebih besar daripada apapun. Setuju bilang amin.
Makanya gak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur sama Tuhan, saudara. Karena sebenarnya begini, setiap hari kita diberkati. Hanya 2 orang yang amin. Setiap hari sebenarnya kita sedang diberkati. Setiap hari. Dan berkatnya itu selalu baru, saudara. Makanya firman Tuhan bilang begini toh, rahmatnya selalu baru setiap hari. Rahmatnya, berkatnya selalu baru setiap hari. Saya mau kasih tahu begini, berkat Tuhan itu tidak pernah expired, saudara. Selalu baru. Ketika kita masih diizinkan buka mata pagi hari, artinya apa? Tuhan mau memberkati kita itu. Tuhan sedang memberkati kita. Katakan amin, saudara. Makanya salah satu wujud saudara mengucap syukur sama Tuhan dengan apa? Saudara datang beribadah. Makanya saya mengajak saudara, ketika saudara datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan, sungguh-sungguhlah. Rasanya terlalu berat kita mau angkat tangan untuk berterima kasih sama Tuhan. Terlalu berat dengan arloji muka saudara. Sorry. Terlalu berat dengan cincin untuk mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan. Coba saudara flashback 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Siapa kita ini? Kalau bukan Tuhan saudara. Habis kita. Saya mau mengajak kita begini. Supaya kita datang beribadah. Motivasi kita untuk apa? Tuhan benar-benar saya mau ngalami Engkau Tuhan. Gak ada yang lain. Saya mau mengucap syukur. Saudara, kalau motivasi kita itu datang beribadah, saudara, apapun situasinya saudara gak peduli. Karena saya gak bisa balas apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Selain kita datang bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Kasih tahu sebelahnya, kamu sebenarnya sudah diberkati Tuhan. Amin. Saya rasa sudah selesai khotbah, saudara. Iya. Sebenarnya inti daripada kita datang beribadah apa sih, saudara? Kita ngalami Tuhan sebenarnya. Kita menikmati Tuhan. Amin, saudara. Nyembah Tuhan. Di sorga itu tidak ada khotbah. Ada. Tapi di sorga yang ada hanya apa? Worship. Memuji Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah DNA gereja. DNA kita. Makanya saya sedih sekali kalau lihat jemaat susah sekali menyembah. Susah sekali buka mulut menyembah. Tapi kalau di rumah cerewetnya minta ampun. Saya percaya bukan di sini ya. Bukan jemaat di sini, saudara. Saya percaya itu. Tapi di sana sini itu banyak, saudara. Saya berdoa di tempat ini, jemaat GBI Pengayoman, kita nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ketika saudara nyembah, situasi memang tidak berubah. Tapi saya pastikan ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh, hati kita yang diubahkan. Wow. Sehingga kita pulang gereja, kita kuat lagi, semangat lagi, muka kita tertegak lagi, saudara. Karena hati kita sudah dibolehkan. Katakan amin. Saya percaya hari ini semua pulang kita bawa berkat yang baru dari Tuhan. Setuju bilang amin. Pulang dari tempat ini kita berbeda ketika kita datang. Pulang dari tempat ini kita bawa berkat yang besar, berkat yang baru, berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara satu tema yang sederhana. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya sebentar saja nggak lama-lama. Temanya yaitu It's Not Over. It's Not Over. Atau belum berakhir. Bapak ibu saudara, terkadang begini. Ketika kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita lagi berada dalam situasi yang sulit, situasi yang susah, buruk dan lain sebagainya. Kemudian pikiran kita berkata begini, sudah habis saya. Tamat saya. Selesai sudah. Nggak ada harapan. Bahkan mungkin ada orang lain yang pernah berkata kepada kita. Ketika dia melihat kita, aduh kayaknya kau sudah habis deh.
Harapanmu sudah tidak ada, habis tamat hidupmu. Berapa yang saudara yang pernah merasa seperti itu? Ketika kita berhadapi dengan masalah, kita diperhadapkan dengan apa? Kita merasa selesai sudah, tamat sudah, game over sudah. Seringkali kita merasa seperti itu, saudara. Tapi saya mau kasih tahu kabar baiknya hari ini. Tuhan bilang it's not over. Belum berakhir. Situasi, kesulitan, kesusahan, penderitaan yang saya dan saudara alami, itu bukan ending hidup kita. Tetapi kita akan melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang sama saya, it's not over. 1, 2, 3. Kita belajar bahasa Inggris sedikit saudara. Saya tahu AI oma-oma di tempat ini kayak agak kepleset kalau bahasa Inggris. Tapi tidak apa-apa. It's not over. It's not over. Tidak apa-apa. Tuhan tahu hatimu. Amin. Ya, belum berakhir. Sama-sama bilang belum berakhir. Yang muda-muda di tempat ini, ketika kau dipacarkan, diputuskan pacarmu, kau sudah menjalani hubungan yang lama, tiba-tiba selesai, putus. Terus engkau bilang, sudah berakhir hidupku. Saya mau kasih tahu, belum berakhir. Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Selama kita masih hidup, Tuhan masih berkarya dalam hidupku. Wah. Selama kita masih bernafas, Tuhan masih berkarya dalam hidup kita. Amin. Buka sama-sama dalam Keluaran 15. Saya akan membawa kita melihat satu kisah ini sederhana sebentar saja. Keluaran 15 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapat air, tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu adalah Mara. Jadi ceritanya begini saudara. Ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Dikejar. Di depan orang Israel, itu ada yang menghalangi mereka. Yaitu apa? Laut Teberau. Laut Merah. Saudara, waktu saya ke Israel, 2016 kurang lebih. Saudara kayak tidak percaya saya ke Israel. Saya ke Israel betul loh saudara. Saya mau kasih lihat fotonya. Ada fotonya saudara. Saya masih simpan arsipnya saudara. Saudara kayaknya lihat saya. Jangan-jangan yang di bilik-bilik sana yang dia pergi tuh. Duplikat Holy Land. Tidak, Israel betul ini saya pergi saudara. Percaya saja. Saya ke Israel saudara. 2016. Bulan Mei. Tepat di hari ulang tahun saya. Sampai detik ini, saya tidak tahu siapa yang bayarkan saya. Benaran saudara. Sampai saat ini saya tidak tahu siapa yang bayarkan saya. Tiba-tiba gembala saya pada saat itu bilang sama saya, Osvan, siap-siap, you go to Israel. Oh, hah? Langsung cek main-main tuh saudara. Kaget saya. Betul ini? Iya. Siap-siap berangkat ke Israel, saudara. Tanggal 15 Mei 2016. Itu kado ulang tahun saya ternyata Tuhan kasih sama saya, saudara. Saudara, saya percaya saudara, Tuhan akan berikan yang terkadang begini. Tuhan akan berikan apa yang tidak kita pikirkan, saudara. Percaya amin? Karena kita disayang Tuhan. Dia kasih kepada kita apa yang tidak kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Saya percaya someday kita akan pergi ke Israel. Amin. Ada yang sudah ke Israel? Ibu Grace sudah, Pak Rudi mungkin sudah ya. Ada beberapa yang sudah pergi ke Israel. Kalau saya saudara-saudara diberkati, saudara traveling ke luar negeri, kemana ke Eropa itu baik, saudara bagus. Tapi jangan lupa lah untuk ke Israel. Di sana bagus. Atmosfernya, kalau menurut saya itu atmosfernya, itu saya rasa vibes-nya itu kayak sorga sekali di sana itu. Kalau menurut saya ya, nggak berhenti mau nangis ketika di padang apa yang Tuhan Yesus berkhotbah.
Padang Bahagia ya kalau tidak salah itu ya. Kita nyembah di situ hanya nangis saja. Atmosfernya itu beda sekali, saudara. 12 hari di sana. Tidak terasa, saudara. Kayak hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Semua itu bukan lagu kedukaan juga sebenarnya, itu lagu supaya kita pengen ke sana lagi sebenarnya, saudara. Ya, saya percaya ada berkatnya, ada waktunya Tuhan. Kita akan berangkat ke tanah perjanjian. Sama-sama. Satu jemaat kita booking pesawat, saudara. Satu pesawat kita booking, amin. Oh, haleluya. Itu pesawat Etihad atau Emirates itu cukup kayaknya muat 200.000 yang 2 tingkat itu, Pak ya. Siap-siap, booking satu jemaat semuanya GB Pengyaman. Kita berangkat ke tanah perjanjian. Tidak percaya, yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dong. Haleluya. Lanjut saudara. Mereka diperhadapkan, ya jadi waktu saya ke sana, saya lihat itu ternyata laut Teberau, Laut Merah itu luas. Besar sekali saudara. Biru airnya. Saudara. Singkat cerita, Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan belah itu laut. Saudara. Saudara kita bayangkan, saya waktu lihat itu laut, saya bayangkan bagaimana bisa ini ya. Bagaimana bisa laut ini bisa terbelah. Terbelah 2, saudara, ini bukan hoax, ini bukan dongeng. Ini bukan cuma cerita karangan belakang, enggak. Ini nyata saudara. Laut itu terbelah, bayangkan. Kalau got yang terbelah, itu masih masuk akal saudara. Masih masuk akal, itu masih make sense saudara. Ini laut yang terbelah saudara. Saudara bisa bayangkan, lihat tiba-tiba Pantai Losari itu terbelah. Saudara, bagaimana saudara? Pasti akan menganga. Luar biasa saudara. Kemudian orang Israel menyeberanglah mereka di tanah yang kering itu. Di tengah-tengah laut. Sampai mereka di seberang. Sementara pasukan Firaun, tentara-tentara mengejar mereka. Sampailah orang Israel ke seberang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Laut itu tutup kembali. Dan matilah orang-orang Firaun pada saat itu, pasukannya mati semua mereka. Saudara lihat, Tuhan melakukan mujizat bagi bangsa Israel, orang Israel yang besar. Berapa banyak kita di sini pernah mengalami mujizat? Angkat tangan. Angkat tangan. Semua kita mengalami mujizat, amin. Tapi saudara kita lihat, tidak sampai di situ. Kemudian ketika orang Israel sampai di seberangnya, mereka berjalan. Mereka berjalan 1 hari nggak ada air. 2 hari tidak ada air. 3 hari tidak ada air. Saudara, 3 hari orang Israel itu tidak minum, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi manusia ketika tidak minum 3 hari? Orang bisa tidak makan berhari-hari, saudara. Tetapi manusia tidak bisa minum. Itu kalau misalnya tidak minum 3 hari, itu seperti ikan yang dikasih keluar dari air itu bisa kelepak-kelepak gitu, saudara. Bayangkan, saudara. Mereka lanjutkan perjalanan mereka. Tibalah di satu tempat yang bernama Marah. Di Marah ada air di situ. Ketemulah mereka air. Lalu mereka minumlah itu air. Saya bayangkan ketika mereka dapat air, 3 hari tidak minum. Ketika mereka dapat air, mereka bahagianya itu luar biasa sekali, saudara. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahagianya, saudara. Happy sekali. Karena 3 hari gak minum. Tapi ternyata ketika mereka minum itu air, rasanya pahit. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan bilang sama Musa, Musa itu ada tongkat. Ambil tongkat itu. Taruh ke dalam air itu. Musa ambil itu tongkat, dia taruh ke air. Kemudian air itu menjadi manis. Mereka minumlah air itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi, saudara. Lalu tibalah mereka di tempat yang bernama Elim. Ketika mereka tiba di Elim, di situ terdapat 12 mata air. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma. 12 mata air yang jernih ini, saudara. Mereka dapat, mereka minum, mereka makan sampai kenyang, saudara. Terkadang kehidupan kita seperti itu.
Semua dunia mengakui hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, betul enggak saudara? Betul. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara saat ini lagi mengalami pahit. Pahit keluargamu, pahit rumah tanggamu, pekerjaanmu, kehidupanmu terasa pahit. Tapi saya mau kasih tahu, don't stop in marah. Jangan berhenti di marah. Teruslah melangkah, teruslah percaya, teruslah percaya. Karena ada 12 mata air dan 70 pohon korma yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Artinya apa? Segala yang pahit Tuhan sanggup gantikan dengan berkat yang berlimpah. Saudara tidak tepuk tangan saya kayak begini terus, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kepahitanmu Tuhan akan gantikan dengan mata air. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Selama Tuhan masih berkarya, selama kita masih hidup, Tuhan masih berkarya dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan ini. Kenapa sih it's not over? Kenapa hidup kita ini belum berakhir di tengah-tengah kesulitan? Yang pertama, karena Tuhan masih berurusan dengan saya dan saudara. Katakan amin saudara. Katakan amin. Bisa di next. Iya. Michael bisa di next? Ya, tolong diikuti saya dulu ya. Oke. Wih. Nah, ini dia. Kenapa sih it's not over? Belum berakhir. Yang pertama karena Tuhan belum selesai dengan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan belum selesai dengan saya. Percayakah saudara bahwa dari awal Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita? Amin. Siapa yang percaya? Dari awal Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Angkat tangan. Yes. Tuhan sudah merancangkan yang baik dari awal dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, pelayanan kita, anak-anak kita. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah merancangkan dari awal, saudara. Dan apabila Tuhan yang sudah memulai, percayalah dia gak berhenti di tengah jalan. Karyanya tidak stop di tengah jalan. Tapi dia akan lanjutkan dan dia akan selesaikan. Katakan amin. Filipi 1 ayat ke-6 berkata, akan hal ini aku sepenuhnya, yakin sepenuhnya, ia yang memulai pekerjaan yang baik. Percaya bahwa segala sesuatu dari awal Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam hidup saya dan saudara. Jadi saya mau kasih tahu kita ini bukan produk gagal, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, hari-hari ini percayalah Tuhan sudah merancangkan dari awal. Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Terus dikatakan apa? Yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita dan akan meneruskannya sampai akhirnya. Saya selalu doa begini saudara, Tuhan engkau yang sudah melakukan hal yang baik dalam hidupku, dalam keluargaku. Maka aku percaya engkau yang akan melanjutkannya dalam hidupku. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Saudara tahu, seorang pelukis, dia akan tidak setengah-setengah menyelesaikan lukisannya. Pasti dia akan sampai selesai. Betul tidak saudara? Dia pasti akan selesai melukis. Demikian juga sama halnya dengan hidup kita. Tuhan adalah pelukis hidup kita. Amin. Ada lagunya, saya suka lagu ini, main di G. Kau pelukis hidupku. Oh C, iya, saya lupa saudara. Maksud saya C tadi. Tidak mau disalahkan alasan. Ini keren lagu ini saudara. Ada kata-katanya bilang begini ya. Percayalah hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kaulah penulis hidupku. Amin. Kau membuat semuanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu.
kini ku datang mencari wajah-Mu. Lagi, Kau, saya lupa. Kau yang mengertiku selalu, Engkau di dalamku, Engkau di dalamku, dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Saudara lihat, Tuhanlah yang melukis hidup saya dan saudara. Kalau hari ini engkau lagi berada dalam lembah kekelaman misalnya, it's not over. Itu mungkin masih bait kedua atau bait ketiga, bukan kesimpulan, saudara. Ingatlah, Dia melukis hidup kita. Dia tahu hidup kita. Makanya percayalah saudara, kalau kita masih bernafas, artinya rancangannya belum selesai dalam hidup kita. Tugas kita hanya apa? God, I trust you. I surrender with you. Itu tugas kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya tulis di sini, selama kita hidup itu berarti Tuhan masih berkarya. Next. Selama kita hidup Bapak Ibu, itu artinya Tuhan masih berkarya dalam hidup kita. Selalu coach bilang begini, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Ending hidup kita indah. Katakan amin saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat yang meriah buat Tuhan. Yang berikutnya saudara, kenapa it's not over? Karena yang kedua saya mencatat di sini adalah karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Sama-sama bilang sama saya, kegagalan bukan akhir dari segalanya. 1, 2, 3. Ketika kita menghadapi kegagalan, seringkali biasanya kita berkata, sudah tamat ini saya. Selesai saya. Sudah selesai. Tapi saya mau katakan enggak saudara. Kegagalan bisa Tuhan pakai untuk apa? Memulihkan hidup saya dan saudara. Dan melalui hidup kita, namanya dipermuliakan saudara. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Saya mencatat kegagalan saat ini bukanlah titik akhir, bukan berarti selesai, itu merupakan proses Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saudara pernah lihat tukang periuk ketika dia mau bentuk bejana, tidak serta-merta langsung jadi saudara. Itu dari tanah, lihat dulu yang tidak ada nilainya sama sekali, hanya dari tanah diinjak-injak orang. Tapi ketika di tangan tukang periuk, dia ambil itu tanah yang masih belum berbentuk apa-apa. Dia taruh di tempatnya saudara. Dia putar, saudara. Diputar. Ketika belum tidak simetris, dia akan hancurkan lagi. Tukang periuk itu akan hancurkan lagi. Dia kasih penyek lagi begini. Dia putar lagi. Dia lihat lagi, oh belum presisi ini sepertinya. Masih bengkok sedikit 1 sentimeter ini sih. Dia akan runyak kembali, dia kembali saudara. Sampai menjadi bejana yang indah. Kadang terasa hidup kita kayak dibenyek-benyek gitu saudara. Ketika kita gagal kita rasa sudah hancur sudah. Saya mau katakan tidak hancur. Tuhan akan membentuk kita menjadi bejana yang indah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dalam toko Alkitab ada beberapa saya tulis yang mereka pernah gagal dalam hidup mereka. Petrus, dia gagal, kenapa? Dia menyangkal Yesus. Kemudian dia sadar, akhirnya dia dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Nyangkal Yesus, saudara. Bayangkan kalau orang jauh yang hianati kita, gak apa-apa, kita gak terlalu sakit. Tetapi ini Petrus yang nyangkali Yesus, itu orang dekatnya, muridnya. Saudara. Bayangkan sakitnya itu seperti apa. Sakitnya itu di mana? Tapi kalau cowok-cowok sekarang kalau putus sama pacarnya, Pak saya bukan sakitnya di sini tapi di sini sakitnya. Wah yang saudara, tapi lihat kehidupan Petrus tidak gagal saudara. Tuhan pulihkan dia. Sekali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dahsyat. Kemudian siapa lagi saudara? Daud terlibat dalam konspirasi pembunuhan berencana. Siapa Daud? Saudara tahu Daud, salah satu tokoh elit di dalam Alkitab. Tapi dia jatuh dalam dosa. Dia merencanakan pembunuhan saudara pada saat itu.
Saudara tahu, kalau di KUHP, kalau di undang-undang, pembunuhan berencana itu lebih berat hukumannya, betul nggak ya? Lebih berat itu. Tapi lihat saudara, dia gagal, dia jatuh. Tapi dia dipulihkan Tuhan, dia bertobat. Dia datang sama Tuhan, dia dipakai Tuhan dahsyat. Yang berikutnya Paulus, penganiaya orang Kristen, pembenci Kristus. Latar belakangnya. Tapi kita lihat, dia jumpa dengan Yesus. Dia diubahkan, dipakai Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amsal 26 ayat 16 dikatakan ini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangun kembali. Katakan amin. Katakan amin. Katakan saya bukan produk gagal. 1, 2, 3. Saya tulis di sini. Kegagalan tidak menghapus rencana Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau kasih tahu sekali lagi, kegagalan tidak menghapus rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun saudara gagal, berapa kali pun gagal, bangkit lagi, datang sama Tuhan. Jatuh, gagal, bangkit lagi, datang sama Tuhan. Saya percaya kegagalan Tuhan sanggup ubahkan menjadi rencana yang indah, yang dahsyat. Katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang ketiga, yang terakhir, kenapa it's not over? Karena yang ketiga, karena Tuhan spesialis mengubah keadaan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan spesialis mengubah keadaan. Ternyata bukan cuma dokter yang spesialis. Tuhan juga spesialis. Salah satunya dia apa? Spesialis mengubah keadaan. Saudara, kata spesialis itu artinya apa? Spesial. Kalau biasanya kalau kita ke dokter, spesialis gigi, spesialis bedah, spesialis anak. Itu artinya orang yang betul-betul profesinya yaitu khusus. Ya khusus, terima kasih. Khusus. Yesus, Tuhan Yesus, dia khusus, spesialis khusus, bisa mengubah keadaan kita. Artinya begini, dia Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Yusuf, tahu Yusuf? Bukan Yusuf yang pemain gitar ya. Yusuf di Alkitab. Ingat kisah Yusuf saudara. Yang pertama dia di apa? Dijual sama kakak-kakaknya. Jahat sekali. Kakak-kakaknya jual dia saudara. Gila. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian apa lagi? Dia difitnah. Difitnah sama siapa? Istri Potifar. Saya coba cari di dalam Alkitab. Siapa nama istri Potifar ini sebenarnya? Saya tidak ketemu saudara. Tidak ada ya? Tidak ada. Ada saudara yang ketemu nama Potifar siapa? Istri Potifar? Enggak ada. Saya juga cari enggak ada saudara. Anggap aja Nyonya Poti. Nyonya Poti. Nyonya. Suaminya Potifar. Orang kaya pada saat itu. Yusuf dijual ke situ. Nah Nyonya Poti adalah perempuan yang haus tati tayang. Karena Potifar ini mungkin bisnismen, banyak keluar kota, banyak melakukan perjalanan bisnis, banyak keluar kota, banyak di luar. Jadi kurang perhatian lah ini Tante Poti, kasihan. Kesepian di rumah, ya kan. Ya kan, haus perhatian. Walaupun dia banyak harta, tapi kan dia pikir saya kan juga haus butuh perhatian dari suamiku. Nah itu dia tidak dapat saudara. Tiba-tiba muncul si Ucup. Alkitab berkata dia ganteng, elok rupanya, 11-12 dengan saya saudara, terima kasih. Cie. Saya tahu dalam hati saudara, beda jauh Ji. Tapi tidak apa, Tuhan tetap sayang saudara ya. Lihat Ucup saudara. Wih, ada berondong nih. Gitu. Ada berondong, ganteng lagi. Ya sudah dia coba. Cup, sini. Waduh. Siap nyonya, ada apa? Oh, mungkin deh. Ini saya dramatisir sedikit ya, karena tidak dicerita secara spesifik, saudara. Karena pasti akan terjadi drama di situ. Tidak mungkin serta merta Nyonya Poti ini fitnah dia.
Pasti ada dramanya di situ dulu. Entah waktu itu Nyonya Poti panggil, Cup sini Cup. Kau lagi bikin apa? Oh tidak, Nyonya lagi baru selesai bersih-bersih. Oh iya, saya mau minta tolong, ini punggungku gatal Cup. Oh, iya. Tolong garukkan dulu Cup. Bisa jadi seperti itu, kita nggak tahu. Soalnya ini kan saya buat-buat saja. Ya seret gitu. Di sini Cup gatal, tolong. Mungkin Yusuf pada saya, jangan Nyonya, aduh jangan, saya nggak enak. Nggak apa-apa, kan Tuhan juga lagi tidak di rumah. Garukkan dulu. Wih. Sudah, setelah digarukkan, mungkin Cup di sini di depan lagi mungkin agak gatal-gatal di sini, bisa jadi kayak begitu. Dia coba goda isi Ucup, dia goda Ucup, tapi Alkitab berkata apa? Ucup lari, mendekat, begitu? Oh enggak, menjauh. Dia pasti, wah saya percaya itu kalau orang lain itu, wah sudah, puji Tuhan rezeki nomplok ini. Orang lain begitu saudara. Tapi lihat saudara, akhirnya si Tante Po tidak terima. Kurang ajar gitu, kurang apa saya? Mungkin begitu. Kurang cantik apa saya ini, perawatan setiap minggu saya perawatan ini sudah kinclong glowing mukaku. Tapi kenapa dia tidak taksir sama saya, dia tidak mau sama saya. Tersinggunglah dia, ini Tante Poti. Dia fitnah lah Ucup. Kini di penjara. Di penjara di situ tidak selesai. Dia dihianati oleh temannya lagi, saudara. Di penjara lagi dia. Tapi kita lihat ending hidup Ucup seperti apa. Yang awalnya buruk. Endingnya Tuhan pakai dia akhirnya menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di Mesir. Katakan amin. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sama-sama katakan turut bekerja. 1, 2, 3. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan dalam segala sesuatu. Mau baik, tidak baik, buruk, tidak buruk. Segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan berkat Tuhan. Mendatangkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya tulis di sini quotes-nya. Tuhan mampu mengubah air pahit menjadi manis. Artinya situasi menyedihkan dapat diubah menjadi berkat. Katakan amin. Tuhan sanggup mengubah air yang pahit menjadi air yang manis. Artinya yang buruk menjadi berkat yang berkelimpahan bagi setiap kita. Saudara percaya itu? Katakan amin. Sekali lagi saya mau kasih tahu, cerita hidup kita belum berakhir saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Ketika kau lagi menghadapi masalah apapun, saya nggak peduli apapun itu, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan belum selesai. Izinkan dia terus berkarya dalam hidup kita. Maka kita akan melihat sesuatu yang besar yang dahsyat. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya menyimpulkan hal ini saudara. Dengar baik. Selama Tuhan masih ada maka ceritamu belum selesai. Amin. Selama Tuhan masih ada maka cerita kita belum selesai. Dan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Katakan amin. Mari katakan sama-sama, ini belum berakhir. Tuhan masih bekerja dalam hidupku. Boleh pegang dadanya? Saya nggak tahu masalah saudara apa, saya nggak tahu kesulitan apa saudara alami saat ini, saya nggak tahu. Tetapi yang saya mau katakan bahwa sama-sama kita katakan ini belum berakhir, Tuhan masih bekerja dalam hidupku. 1, 2, 3. Ini belum berakhir, Tuhan masih bekerja dalam hidupku. Lagi, ini belum berakhir, Tuhan masih bekerja. Sekali lagi, ini belum berakhir, Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari katakan dengan sungguh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Sebab apa?
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya nyatakan sama-sama sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari terima dengan iman. Ku terima sekarang. Ya, kemenangan darimu. Yang percaya terima kemenangan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Segenap hatimu, Kau yang berjanji setia. Kami bawa pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Tuhan, Kau lihat iman kami pagi hari ini. Seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya sekali lagi deklarasikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya terima kemenangan, saat ini angkat tanganmu tinggi, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Tuhan kami lebih besar dari kesulitan kami. Tuhan kami dahsyat. Haleluya. Saudara terima hari ini, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Sekarang kemenangan dari Engkau yang percaya ada kemenangan kilang dan gemilang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tanganmu, sorak-soraimu yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Ini ungkapan iman kami dari dalam hati kami. Kami katakan kami bangga sebab kami punya Allah yang besar, Allah pencipta alam semesta, Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan perkataannya. Tuhan kami percaya
Tuhan yang menyediakan rancangan yang terbaik atas hidup kami. Itulah sebabnya Engkau dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau yang ada pada saat ini Tuhan, dan Engkau juga ada di masa depan kami, menanti setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punyalah seperti Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Ajar setiap kami Tuhan belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami, agar kami berhasil dalam kehidupan kami, agar kami kemanapun melangkah, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang udah share kebenaran firman Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati bisnis, pekerjaan, usaha, studi, dan apapun yang dikerjakan anak-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang sedang merancangkan pekerjaan yang akan dia cari, bahkan bisnis yang akan dia buka. Tuhan yang memberikan hikmat yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, boleh kasih tepuk tanganmu sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Persembahan bisa dijalankan sambil kita akan mendengarkan warta sepekan. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari pada pagi hari ini? Luar biasa, senang mendengarnya Bapak Ibu Saudara. Coba sebelum kita lanjut, sapa kiri kanan muka belakang, katakan senang bisa beribadah bersama dengan Anda hari ini. Puji nama Tuhan, senang sekali lihat jemaat Tuhan bisa berinteraksi pada pagi hari ini. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa berada kembali di rumah Tuhan pada siang hari ini, dan kiranya hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara.
Sebelum kita lanjut dalam ibadah kita berikutnya, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama, saya menghimbau untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini, mari bersama-sama kita bergabung dalam ibadah komsel yang diadakan setiap hari Selasa, jam 7:30 ataupun menyesuaikan dengan masing-masing zona Bapak Ibu Saudara. Di gereja ini terbuka ada 6 zona, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Saya menghimbau dan mengencourage Bapak Ibu Saudara, mari bergabung bersama dalam ibadah komsel. Yang belum bergabung, mari bergabung, bisa menghubungi nanti para full timer, para pengerja, ataupun para koordinator komsel untuk bisa bergabung, bisa lihat daerah Bapak Ibu Saudara di bagian mana, dan kemudian Bapak Ibu Saudara bisa pilih di mana yang terdekat dengan Anda. Dan juga yang sudah lama tidak hadir, mari bergabung bersama kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar banyak sekali kesaksian bagaimana banyak orang bertumbuh dan berkembang dan mereka diberkati melalui komsel ini. Kita percaya bahwa melalui komsel ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan semakin diberkati, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan juga yang kedua Bapak Ibu Saudara, di tempat ini tersedia ada ibadah doa fajar dan doa puasa. Mari bergabung bersama Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih dalam lagi berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar doa pribadi Bapak Ibu Saudara, tetapi doa gathering, doa bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan ada amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari bergabung bersama ibadah doa fajar hari Rabu jam 5 pagi melalui Zoom. Ini lebih mudah lagi Bapak Ibu Saudara, tidak perlu datang ke gereja, melalui Zoom saja Bapak Ibu Saudara. Sisa menyalakan aplikasi Zoom, mari bergabung bersama Bapak Ibu Saudara. Sekalian mendisiplinkan hati dan jiwa kita dan pribadi kita untuk bangun pagi. Meskipun bangun pagi tidak gampang Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Dan juga doa puasa setiap hari Jumat jam 10 pagi di tempat ini. Mari bergabung bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus bertumbuh dalam kehidupan doa kita dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam doa. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau untuk setiap ibu-ibu ataupun kaum wanita di tempat ini untuk bergabung bersama dalam ibadah wanita GBI setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ibu-ibu yang sudah ibu-ibu di sini bisa angkat tangannya, bisa lambaikan tangannya. Oh, tidak ada ibu-ibu di sini. Adakah ibu-ibu? Angkat tuh, lambaikan tangan. Yang sudah tergabung WB angkat tangan dulu ibu-ibu. Ataupun yang belum. Mari bergabung bersama ibu-ibu saudara. Ataupun kaum wanita, tidak terbatas hanya yang sudah menikah. Tetapi yang belum menikah, mari bergabung bersama-sama dalam kaum wanita GBI di tempat ini. Dan juga yang berikutnya, untuk anak-anak muda yang hadir siang hari ini, pagi siang hari ini, mari bergabung bersama-sama dalam ibadah youth. Buat teman-teman muda, mari bersemangat datang ibadah. Jangan melupakan ibadah, meskipun bagi anak-anak muda ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi mari mendisiplinkan diri untuk bergabung bersama dalam ibadah kaum muda di tempat ini. Dan minggu ini ibadah youth akan mengadakan movie night. Jadi mari bergabung bersama, kita mau nobar film yang bukan film sekuler, tetapi film yang menguatkan iman kita. Haleluya. Dan yang kelima, bisa ditampilkan. Dalam tahun ini kita membuka kembali Empowering Young People Classes bulan Mei sampai bulan Juli 2026. Seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah dengarkan dalam beberapa minggu terakhir, kami membuka batch kedua tahun ini. Batch pertama kita buka tahun yang kemarin dan kami melihat adanya antusiasme dari jemaat Tuhan yang sudah bergabung, dan kami melihat bahwa di tahun ini juga masih ada yang rindu untuk bergabung dalam Empowering ini. Makanya gereja kembali membuka Empowering Young People Classes batch kedua tahun ini, dan ini terbuka untuk kalangan internal jemaat Bapak Ibu Saudara, tidak terbuka untuk kalangan umum di luar gereja, tidak, tetapi ini khusus untuk kalangan internal gereja, di mana gereja memiliki kerinduan untuk membangun di dalam dulu terlebih dahulu. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini diadakan setelah ibadah kedua. Jadi dibandingkan kita keluyuran gak tahu kemana habis ibadah dua ini, saya bingung kemana. Mari bergabung bersama dalam Empowering Young People Classes ini. Sekaligus kita bertumbuh bersama, kita semakin diperlengkapi, kita semakin di-equip dengan pengajaran-pengajaran yang akan dibawakan oleh beberapa pembicara. Dan ini diadakan jam 11 siang Bapak Ibu Saudara. Ini kesempatan yang baik untuk bersama-sama kita belajar dan bertumbuh bersama. Bisa next? Ini adalah topik-topik kita Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan, sebelumnya saya tidak bacakan, tetap saya kali ini akan bacakan. Topik yang pertama called purpose, topik yang kedua praise and worship, topik yang ketiga creative evangelism,
Topik yang keempat public speaking, topik yang kelima creative prayer, topik yang keenam kingdom ethic, topik yang ketujuh selfless love, topik yang kedelapan sacred community, topik yang sembilan hospitality, dan yang ke-10 made new. Dan yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara dirangkaikan nanti dengan graduation. Jadi ini juga pembicara-pembicara yang akan mengajar nanti Bapak Ibu Saudara, bisa next. Ini adalah timeline kita juga Bapak Ibu Saudara. Tanggal 24 Mei 2026 sampai tanggal 26 Juli 2026 Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah barcode yang bisa Bapak Ibu Saudara scan, ataupun mungkin kalau misalnya kesulitan scan di atas di LED, di belakang tersedia dalam bentuk fisik Bapak Ibu Saudara. Saya sangat rindu, sangat mengencourage Bapak Ibu Saudara, mari bergabung bersama dalam EYPC ini. Next. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan informasi tambahan, bisa menghubungi para pelaksana, Evangelis Teli Tumaran, Magister Teologi, dan saya sendiri Saudara Calvin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah minggu hari ini, bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Jemaat baru tapi angkatan lama mungkin. Bisa next. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada Bapak Ibu Saudara? Tidak ada? Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini, kiranya kita terus bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin, terima kasih Saudara Calvin buat informasinya. Jadi ada yang sudah mendaftar, Empowering Youth boleh angkat tangannya. Wow, semua sudah mendaftar ya. Dalam iman. Saya kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji ajaib Kau Tuhan, kami memuji ajaib Kau Tuhan, ajaib. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan, Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Bapa untuk waktu kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu di mana kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bisa bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja ya Bapa. Ibadah kami sudah selesai Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami di saat kami akan pulang. Kiranya berkat Allah Bapa menyertai kami. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Setiap kita yang percaya mari katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Minggu.